Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilufar Azmi dengan NIM 2106031110019. Saya dari jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari kelas Kimia A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa ringkasan dari manfaat tanaman, yaitu dengan judul Benefit of Flower Plants. Selanjutnya kita masuk pada introduction, yaitu kita hidup di Indonesia, di mana di negara kita ini beriklim tropis, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim hujan, kita membutuhkan beberapa tanaman untuk menyerap air masuk ke dalam agar tidak terjadi banjir. Sejak dahulu, banyak petani yang mengandalkan air hujan untuk membantu meningkatkan hasil panen mereka. Pasalnya, selain dapat menyuburkan tanah, air hujan juga bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Kandungan nitrogen yang terdapat di dalam air dapat menutrisi tanaman sehingga membuatnya tumbuh dengan baik dan subur. Begitu juga sebaliknya, pada saat musim kemarau, kita sangat butuh yang namanya tanaman. Adapun manfaat tanaman pada musim kemarau yaitu dapat mencegah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan membantu persediaan air tanah agar memiliki persediaan saat musim kemarau tiba. Mengapa kita sangat butuh dengan yang namanya tumbuhan? Karena tumbuhan di sini bisa memperbaiki iklim mikro melalui proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan air, yaitu O2 dan H2O. Contohnya seperti hutan. Dengan adanya hutan akan menyerap air saat hujan sekaligus menjadi pencegah terjadinya banjir pada musim kemarau. Jadi, air yang diserap tersebut menjadi cadangan sumber air sehingga mencegah kekeringan. Selain itu, keberadaan pepohonan juga sangat membantu proses penyimpanan air di dalam tanah. Seandainya tidak ada naungan di daunan pohon, agar air hujan akan langsung menghujam tanah dan mengalir tanpa bisa diserap oleh tanah, dan juga ikut mengalirkan tanah subur di atasnya. Hal itu tidak terjadi jika ada pohon. Jadi itulah mengapa kita sangat penting dalam memahami betul apa manfaat tanaman. Tidak hanya itu, bunga juga sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya tanaman, bunga juga bisa bermanfaat sekali. Seperti dijadikan obat, dijadikan perhiasan, dan tempat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perhiasan tumbuhan artinya bunga memberikan keindahan dan menarik perhatian makhluk lain. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Bunga dijadikan obat di sini, yaitu bunga sangat berguna bagi kesehatan manusia. Contohnya bunga melati, di mana bunga melati ini sangat bermanfaat sekali, yaitu sebagai penangkal radikal bebas yang dapat mengakibatkan penyakit jantung maupun beberapa tipe kanker. Hal ini karena kandungan polifenol yang tinggi pada bunga melati sehingga memiliki sifat antioksidan. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa manfaat bunga. Yang pertama ada coleus. Coleus di sini berasal dari bahasa Inggris. Coleus adalah genus herba atau semak tahunan atau abadi. Kadang-kadang sukulen, kadang-kadang dengan batang bawah berdaging atau berbonggol. Ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Tanaman dari genus Coleus dari keluarga Lamiaceae atau Labiatae banyak digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai antimikroba, antioksidan, antiseptik, dan aktivitas farmakologi. Coleus ini juga dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional bronkitis, wasir, antioksidan, dan TBC. Tidak hanya itu, coleus atau daun miana dikenal juga sebagai tumbuhan iler. Tumbuhan iler ini adalah daun pucuk yang memiliki nama ilmiah, atau Coleus cutelaroides, yaitu termasuk dalam tanaman herbal atau perdu. Daun miana atau coleus berwarna ungu kecoklatan
sampai ungu kehitaman, dan ada beberapa yang bagian pinggirnya bercorak hijau atau kuning. Warna ungu pekat pada seluruh permukaan daun yang nampak pada daun miana disebabkan oleh tingginya kandungan antosianin. Jenis antosianin pada daun miana ini yaitu sianin 3 yang berperan sebagai salah satu potensi penghasil pigmen alam. Sampai saat ini belum terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa antosianin ini dalam daun miana ini dapat bereaksi dengan formalin. Tetapi terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa antosianin ini dapat dijadikan indikator dan memiliki jenis yang sama dengan kulit buah naga, yaitu jenis sianin 3. Ekstrak antosianin kulit buah naga ini terbukti mampu mendeteksi formalin dalam makanan. Selanjutnya yaitu lamtoro. Tanaman lamtoro yang memiliki nama Latin Leucaena leucocephala. Tanaman ini termasuk dalam tanaman polong-polongan. Jadi hampir semua bagian tanaman lamtoro dapat digunakan atau dimanfaatkan manusia. Tanaman lamtoro memiliki batang tegak berwarna coklat kemerah-merahan. Memiliki cabang batang berbentuk garpu. Bentuk daun berukuran kecil dengan tulang daun menyirip ganda 2 dengan jumlah 4-8 pasang, dan setiap sirip tangkai daun memiliki 11-12 tangkai anak daun. Bunga berwarna putih, merupakan bunga bangkol atau membulat. Pohon lamtoro ini bisa ditemui di dataran rendah dan memiliki warna yang berbeda di beberapa daerah. Dan memiliki nama yang berbeda di beberapa daerah. Seperti contohnya di daerah Madura yaitu kalanding, dan di daerah Sumatera yaitu petai selong. Pohon lamtoro juga dapat digunakan untuk mengempeskan bengkak dengan cara menggerus daun petai Cina kemudian menempelkannya di kulit yang mengalami masalah tersebut. Selanjutnya biarkan selama beberapa lama, kemudian bersihkan. Dapat meredakan diare juga. Di Thailand, manfaat daun petai Cina ini dimaksimalkan untuk meredakan diare. Khasiat ini diyakini paling tinggi. Jadi ketika Anda mengonsumsi bagian pucuknya, juga dapat mengatasi penyakit kulit. Selain menjaga kesehatan kulit, petai Cina juga membantu mengatasi berbagai penyakit kulit. Salah satunya itu psoriasis. Gejala psoriasis ini yang dapat mengganggu dapat juga berupa gatal, perih, kulit bersisik, kemerahan, hingga bengkak. Selanjutnya yaitu ada lengkuas merah. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman tanaman, terutama hasil pertanian dan rempah-rempahnya. Salah satu tanaman tersebut adalah Alpinia purpurata cascum, atau yang sering disebut dengan lengkuas merah. Lengkuas atau laos atau Alpinia galanga merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Lengkuas telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia, di mana tumbuhan tersebut berperan sebagai penyedap rasa dan berkhasiat sebagai obat. Pemanfaatan lengkuas untuk masakan dengan cara mememarkan rimpang kemudian dicelupkan begitu saja ke dalam campuran masakan. Sedangkan untuk pengobatan herbal yang banyak digunakan adalah lengkuas merah atau Alpinia purpurata cascum. Selain itu, lengkuas juga dapat berperan dalam memperpanjang umur simpan atau mengawetkan makanan karena aktivitas antibakteri yang terkandung di dalamnya. Lengkuas merah mengandung kurang lebih 1% minyak asiri berwarna kuning kehijauan yang terutama terdiri dari metilsinamat 48%, sineol 20% sampai 30%, eugenol, camphor 1%, sesquiterpen, dan pinen, galangin, dan lain-lain. Selain itu, rimpang juga mengandung senyawa fenol.
flavonoid, dan terpenoid. Kandungan fitokimia yang utama adalah fenol, yang merupakan senyawa yang berasal dari tumbuhan yang umumnya ditemukan dalam vakuola sel. Fenol terdiri dari beraneka ragam struktur dengan ciri khas berupa cincin aromatik yang mengandung 1-2 gugus hidroksil. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Senyawa fenol berfungsi sebagai senyawa aktif antibakteri dan antioksidan yang kuat. Satu golongan terbesar fenol adalah flavonoid. Dan beberapa golongan bahan polimer penting lainnya antara lain yaitu linin, melanin, dan tanin. Selanjutnya yaitu ada daun ungu. Tanaman daun ungu merupakan tanaman perdu atau pohon kecil dengan tinggi 1,5 sampai 3 meter. Batang berkayu, kulit dan daun berlendir dan baunya kurang enak. Tanaman ungu ini memiliki daun yang berhadap-hadapan, perbungaan majemuk dan tersusun dalam rangkaian yang berwarna merah tua. Tanaman ini memiliki 3 varietas, yaitu yang berdaun ungu, hijau, dan belang-belang putih. Namun yang digunakan sebagai obat adalah varietas yang berdaun ungu atau Dalimarta. Berdaun ungu. Maaf. Kandungan kimia daun ungu atau Gratophyllum pictum adalah alkaloida dan flavonoid yang tidak beracun, glikosida, steroida, saponin, klorofil, dan lendir. Kandungan flavonoid ini pada daun ungu ini dapat menurunkan glukosa di dalam darah. Daun ungu mengandung kalium oksalat, asam formik, dan lemak. Tumbuhan daun ungu ini juga memiliki banyak manfaat seperti peluru kencing atau diuretik, mempercepat pemasakan bisul, pencahar ringan atau laksatif, pelembut kulit atau emoliens, dan berkhasiat sebagai pelancar haid. Tanaman daun ungu ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu warna daunnya ungu tua jika tumbuh di bawah intensitas sinar matahari penuh, dan ungu kemerahan jika ditanam di tempat yang sedikit mendapat sinar matahari. Tanaman daun ungu ini tingginya bisa mencapai 2 meter lebih, mudah dijumpai di pinggir jalan dan ditanam di sekitar halaman rumah. Umumnya tanaman daun ungu ini digunakan sebagai tanaman hias dan obat penyembuh luka. Penelitian yang ada belum banyak mempelajari aktivitas metabolit dari daun ungu yang dapat digunakan sebagai anti diabetes. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas ekstrak dari tanaman obat daun ungu dan menurunkan glukosa dalam darah. Selanjutnya yaitu ada bunga sepatu. Bunga sepatu di sini yaitu merupakan tanaman hias yang tumbuh sepanjang masa dan banyak terdapat di daerah tropis maupun subtropis. Nama latin dari bunga sepatu ini adalah Hypsicus rosa sinensis L. Bunga sepatu ini memiliki berbagai macam warna, yaitu merah, pink, putih, dan kuning. Akan tetapi, bunga sepatu yang berwarna merah memiliki antioksidan yang sangat tinggi dengan jenis variasi lainnya. Bunga sepatu ini selain digunakan sebagai tanaman hias, digunakan juga dalam bidang industri, pangan dan farmasi. Sehingga bunga sepatu termasuk golongan bunga edible, yaitu bunga yang dapat dikonsumsi secara aman, tidak beracun, dan tidak memiliki efek kesehatan terhadap tubuh manusia. Salah satu contohnya adalah bunga sepatu, yaitu banyak digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan. Bunga sepatu ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat untuk batuk, sariawan, dan demam. Bunga sepatu ini mengandung pigmen antosianin, yaitu antosianin adalah glikosida dari antosianidin, merupakan senyawa organik golongan fenolik. Antosianin pada bunga sepatu ini dapat diperoleh dengan cara mengekstrak kelopak bunga menggunakan pelarut etanol konsentrat yang menghasilkan ekstrak pekat yang berwarna merah keunguan. Pada konsentrasi optimum didapat kandungan antosianin sebesar 48,260 mg sampai 25 gram. Dengan pembacaan hasil ekstrak menggunakan instrumen
spektrofotometer pada 528 nm. Akan tetapi, kelopak bunga yang diekstrak dengan Aquades memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada yang diekstrak menggunakan etanol. Antosianin memiliki warna yang sangat menarik hingga sampai saat ini setelah diidentifikasi lebih dari 540 pigmen antosianin dapat memberikan warna merah dalam keadaan asam pH lebih dari 3. pH kurang dari 3, dan akan memberikan warna biru dalam keadaan basah yaitu pH lebih dari 10, dan tidak berwarna dalam keadaan netral atau pH 7. Berikut adalah sumber referensi dari manfaat tanaman. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.